Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky Haris dengan NIM 200231009, mahasiswi dari STAI DDI Mangkoso, jurusan Syariah. Saat ini saya sudah semester 5. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu ilmu falak, pengertian ilmu falak, serta sejarah singkat ilmu falak. Ilmu falak terdiri dari dua suku kata, yakni ilmu dan falak, yang mana ilmu berarti pengetahuan, sedangkan falak berarti orbit atau lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang tempat putaran bintang atau orbit atau benda-benda langit atau garis edar bulan dan matahari. Ilmu falak adalah ilmu yang membahas tentang benda-benda langit, diantaranya adalah bulan, bintang, planet, orbit serta matahari ataupun benda-benda yang ada pada langit. Adapun tujuan mempelajari ilmu falak yakni agar kita dapat tahu tentang posisi benda langit antara satu dengan lainnya, serta agar kita tahu waktu-waktu di permukaan bumi. Ilmu falak memiliki fungsi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Di antaranya, 1. Mengetahui kapan masuknya waktu untuk beribadah, terutama sholat. 2. Mengetahui posisi atau arah kiblat yang tepat. 3. Mengetahui kapan masuknya bulan Ramadan. 4. Mengetahui kapan jatuhnya hilal. 5. Mengetahui kapan terjadinya gerhana. Dan dari kelima poin yang terdapat pada fungsi ilmu falak ini terkait dengan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Banyak yang berpendapat bahwa ilmu falak itu sama dengan ilmu astronomi. Memang pada dasarnya, ilmu falak dan ilmu astronomi adalah dua hal yang serupa tapi tak sama. Kedua ilmu ini mempelajari dan membahas tentang benda-benda yang ada pada langit. Namun, ilmu astronomi mempelajari dan membahas tentang seluruh benda langit yang ada di jagat raya ini. Sedangkan ilmu falak hanya mempelajari dan membahas 3 benda langit, yakni bumi, bulan, dan matahari dalam konteks kepentingan fikih. Ilmu falak pada masa pra-Islam. Ilmu falak sendiri dimulai pada zaman Babilonia, Mesir kuno, Cina, India, serta Yunani. Ilmu falak berkembang bersamaan dengan berkembangnya ilmu arkeologi. Dan kedua ilmu ini memiliki style dan ciri khas masing-masing dalam mengamati serta meneliti benda-benda luar angkasa. Pada masa itu, terdapat dua ilmuwan yang memberikan pandangannya seputar kosmos sebagai berikut. Aristoteles berpendapat bahwa pusat jagat raya adalah bumi. Adapun bumi selalu dalam keadaan tenang, tidak bergerak maupun tidak berputar. Claudius Ptolemaeus berpendapat bahwa seluruh planet, bulan, matahari, Merkurius, Saturnus, dan lainnya mengitari bumi secara berturut-turut dan semakin jauh. Ilmu falak pada masa peradaban Islam. Pada hakikatnya, ilmu falak yang berkembang dalam Islam sebenarnya muncul dari ilmu perbintangan atau arkeologi sebagai warisan dari bangsa Yunani dan Romawi. Dan pada masa Rasulullah SAW, ilmu falak belum mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan pada masa itu, umat Islam disibukkan dengan jihad perang dan menyebarluaskan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Sehingga, aktivitas untuk mengkaji ilmu astronomi ini sangat kurang sekali. Jikapun ada, itu hanya sebatas pengetahuan langsung yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Islam telah berada di puncak keemasan dan telah tersebar luas hingga di luar Makkah dan Madinah, barulah para sahabat mengkaji khasanas ilmu falak. Pada masa pemerintahan Khalifah Khalid yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan, mulai terjadi perubahan-perubahan dasar pada pengetahuan. Ilmu falak di Indonesia.
Sejak adanya penanggalan Hindu dan penanggalan Islam di Indonesia, serta perpaduan penanggalan tersebut menjadi penanggalan Jawa Islam oleh Sultan Agung. Dan pada masa itu, bangsa Indonesia telah mengenal ilmu falak. Seiring kembalinya para ulama muda ke Indonesia, ilmu falak mulai tumbuh dan berkembang di tanah air. Mereka tidak hanya membawa catatan-catatan ilmu tentang tafsir, fikih, hadis, tauhid, dan tasawuf, melainkan juga membawa catatan-catatan ilmu falak yang mereka dapatkan sewaktu belajar di sana, kemudian mereka ajarkan pada santrinya di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa perkembangan ilmu falak di Nusantara memang relatif tertinggal jauh dari perkembangannya di pusat-pusat peradaban Islam seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, dan Cordova. Ilmu falak baru berkembang di Kepulauan Nusantara pada abad 19 hingga 20 Masehi. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang ilmu falak, pengertian ilmu falak, dan sejarah singkat ilmu falak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.